Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai struktur dan fungsi organ pada tumbuhan, yaitu organ daun, bunga, buah, dan biji ya. Nah, jadi kali ini kita membahas lanjutan dari pertemuan kemarin tentang akar dan batang, maka kita hari ini masuk ke daun, bunga, buah, dan biji. Oke, yang pertama, yang ketiga ya, yang pertama akar, yang kedua organnya berupa batang, yang ketiga adalah daun. Jadi struktur daun, daun yang dikatakan namanya dengan daun lengkap itu namanya memiliki helai daun. Jadi helai daun itu keseluruhan yang warna hijau ini ya. Kemudian namanya memiliki tulang daun. Tulang daun itu adalah garis tengahnya ini. Garis tengahnya dia. Kemudian urat-urat daun. Nah, ini dia. Yang ada garis-garis tipis dari percabangan tulang daun. Kemudian memiliki namanya tangkai daun. Tetapi ini belum dikatakan dengan daun lengkap. Jika dikatakan dengan daun lengkap jika dia memiliki pelepah. Seperti ini, dia ada pelepah, tangkai, helai, tulang daun, dan urat daun, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi daun. Apa sih fungsi daun? Fungsi daun yang pertama yaitu sebagai tempat membuatnya makanan pada tumbuhannya. Jadi, proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut dengan proses fotosintesis. Nah, bagaimana proses fotosintesis itu terjadi? Sebelumnya kita harus mengetahui namanya bahan-bahan yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis. Jadi bahan-bahan fotosintesis itu yang pertama energi cahaya matahari, kemudian karbon dioksida, yaitu karbon dioksida ini bisa kita dapat dari hasil pengeluaran makhluk hidup, misalnya dari hasil pernapasan manusia, pernapasan hewan, ataupun pernapasan tumbuhan itu sendiri. Kemudian air yang diperoleh dari tanah yang diserap oleh akar. Nah, apa hasil dari fotosintesis? Yaitu berupa karbohidrat dan oksigen. Jadi, makhluk hidup di bumi ini yang dapat menghasilkan oksigen itu secara alami adalah tumbuhan. Jadi, tumbuhan ini kalau kita manusia kan menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida. Tetapi terbalik dengan tumbuhan. Tumbuhan dia menghirup karbon dioksida atau CO2 dan membuang oksigen. Cara lengkapnya seperti ini. Jadi akar dari tanah itu diserap oleh air dari tanah itu diserap oleh akar dan karbon dioksida dihisap oleh stomata. Jadi di daun itu terdapat namanya stomata ya. Jadi stomata itu nanti fungsinya adalah sebagai alat pernapasan pada daun, kemudian sebagai alat alat penguapan air pada tubuh tumbuhan. Kemudian karbon dioksida dihisap oleh stomata serta sinar matahari yang diterima oleh klorofil diubah menjadi karbohidrat dan air. Jadi yang pastinya di sini bahan fotosintesis ada 4 ya. Kalau di sini ada 3, ingat butuh namanya klorofil pada daun. Ada energi cahaya panas atau matahari, karbon dioksida, air, dan klorofil. Menghasilkan karbohidrat yaitu C6H12O6 dan oksigen yaitu O2. Coba silakan dicatat ini bentuk reaksi kimia dari fotosintesis. Pertama, CO2 atau karbon dioksida ditambah air atau H2O menghasilkan tanda panah ya buat menghasilkan namanya di atas tanda panah membutuhkan namanya energi cahaya dan klorofil. Baru tanda panahnya menghasilkan namanya karbohidrat dan oksigen. Jadi intinya di sini bahan fotosintesis ada 4, energi cahaya, karbon dioksida, air, dan klorofil. Hasil fotosintesis yaitu karbohidrat dan oksigen. Nah, fungsi daun yang kedua yaitu sebagai alat pernapasan. Lihat gambar berikut. Ini tadi yang Ibu bilang, di daun itu terbentuk dari namanya terdiri dari banyak stomata. Jadi stomata itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai alat pernapasan, yaitu yang sebagai fungsi yang kedua, ini yang ketiga ya, yaitu sebagai tempat terjadinya penguapan. Jadi kalau kita manusia
penguapan manusia itu terjadi dengan proses dari sistem ekskresi. Terutama penguapan kita itu paling sering terjadi keluar melalui pori-pori, yaitu menghasilkan keringat. Jadi dalam bahasa lainnya ya, kalau enaknya itu tumbuhan itu berkeringat atau mengeluarkan keringatnya itu melalui namanya stomata. Bahkan stomata itu gantinya pori-pori kita ya. Seperti itu. Jadi ini ada 3 ya, tempat membuat makanan, alat pernapasan, dan tempat terjadinya penguapan. Baik, selanjutnya perbedaan daun. Daun terbagi 2 kan secara tumbuhan angiospermae ya, ada monokotil dan dikotil. Nah, ciri daun monokotil itu adalah memiliki tipe pertulangan daun sejajar. Bagaimana, Bu, tipe pertulangan daun yang sejajar? Seperti berikut. Contohnya ada pada pandan, palem, dan jagung. Mereka memiliki bentuk pertulangan daun yang sama, yaitu sejajar, di mana daun tersebut bentuknya lurus-lurus. Sejajar artinya memanjang. Seperti jagung ini kan lurus nih kan, lurus-lurus ke atas. Pandan juga begitu juga daun pohon kelapa. Sementara yang dikotil memiliki tipe pertulangan daun yang menyirip atau melengkung. Jadi menyirip, melengkung, dan menjari ya, sama-sama ciri dari daun dikotil. Contohnya tulang daun yang menyirip itu pada daun mangga, di mana daun menyirip ini memiliki 1 tulang daun seperti ini dan memiliki anak-anak cabang tulang daun atau urat daunnya. Sama halnya dengan daun durian, memiliki 1 tulang daun tengah dan urat-urat daunnya. Sementara daun singkong dan daun jara dia termasuk pertulangan daun menjari. Jadi menjari juga termasuk ciri dari dikotil ya, yaitu dari mana pusat daunnya ini dia langsung membentuk tulang-tulang daun yang terpecah. Ada banyak tulang daunnya, 1, 2, 3, 4, 5, misalnya seperti itu. Sementara beda ya sama mangga hanya ada 1 tulang daun utama dan baru ada urat-urat daunnya. Begitu juga pada daun jara, dia dari pangkal daunnya langsung sudah menjari tulang daunnya, seperti itu. Berikutnya adalah bunga. Jadi berikut struktur bunga. Yang pertama ada namanya mahkota bunga. Biasanya mahkota bunga ini adalah bagian bunga yang dapat menarik namanya serangga, sehingga dapat mempermudah dia mengalami penyerbukan. Biasanya mahkota bunga ini juga adalah bagian bunga yang paling berwarna, jadi warna-warni ya dia. Makanya disebut mahkota bunga ini sebagai perhiasan bunga. Kemudian ada putik. Nah, putik ini dia adalah alat kelamin betina pada bunga. Jadi kalau ditanya alat kelamin betina pada bunga itu apa? Yaitu putik. Di mana putik itu terdiri dari kepala putik ini yang ditunjuk tanda panah. Kemudian ada tangkai putik. Nih, tali panjangnya itulah tangkai putiknya. Kemudian ada namanya benang sari. Jadi benang sari ini adalah alat kelamin jantan. Kalau ini tadi yang betina, maka benang sari adalah yang jantan, di mana benang sari terdiri dari kepala sari yang atasnya, di mana di atas di dalam kepala sari inilah terdapat namanya banyak serbuk sari, yang mana jika nanti terjadi penyerbukan, serbuk sari ini akan terbang atau jatuh ke atas kepala putik dan terjadilah pembuahan. Kemudian ada tangkai sarinya, ini yang halus-halus. Kemudian ada tangkai bunga, kemudian ada kelopak bunga, dan ada bakal biji. Jadi bakal biji ini dia nanti sebagai tempat ketika pembuahan atau penyerbukan tadi berhasil, maka disinilah berkembangnya biji pada tumbuhan. Kemudian kita masuk ke fungsi bunga. Fungsi bunga yang pertama yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Ini fungsi utamanya. Jadi fungsinya itu sebagai alat perkembangbiakan yang itu tadi melalui proses penyerbukan. Jadi alat perkembangbiakan tumbuhan dari bunga ini termasuk adalah cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya, yaitu secara kawin. Kawinnya pada tumbuhan disebut dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan ini terjadi ketika tadi benang sari jatuh ke kepala putik. Misalnya nih
benang sari atau serbuk sari jatuh ke kepala putik dan terjadilah penyerbukan, di mana serbuk sari masuk ke bakal biji, di mana bakal biji tadi akan berubah menjadi buah dan membentuklah biji seperti itu. Kemudian yang kelima ada buah. Nah, buah ini bagian-bagian buah bisa kita lihat ada tangkai dari buah, kulit buah, daging buah, dan biji dari tumbuhan tersebut. Jadi tidak semua buah memiliki namanya tangkai, tidak semua buah itu sama ya. Jadi ada yang misalnya kulitnya bisa dikonsumsi, ada kulitnya yang nggak boleh dikonsumsi, seperti itu. Kemudian biji, yaitu biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan juga. Jadi pada tumbuhan itu alat perkembangbiakannya bisa pertama dari bunga, yaitu secara perkembangbiakan secara generatifnya dari bunga. Kemudian secara vegetatifnya ada dari biji, dari batang, seperti itu. Jadi biji salah satu alat perkembangbiakannya juga. Nah, biji ini terbagi atas dua, yaitu biji monokotil dan biji dikotil. Kalau monokotil berarti satu. Bijinya itu dimana nanti ketika dia berkecambah tidak terbelah dua. Sementara yang dikotil atau berkeping dua, ketika dia berkecambah akan terbelah dua. Contohnya seperti ini. Kalau yang dikotil dia terbelah dua ya, seperti kacang hijau, baru kacang tanah, baru apa lagi yang sering terbelah dua bijinya. Misalnya biji rambutan, seperti itu kan. Kalau betunas dia kan dari bijinya itu terbelah dua, nanti kan bijinya atau tunasnya tumbuh dari pinggiran ini, yang seperti kalau kita lihat biji nih ada mata tengahnya, dari situlah tumbuh tunas barunya. Tapi beda dengan tumbuhan monokotil seperti jagung, itu dia tidak akan terbelah dua seperti ini bijinya nanti. Itu dia, itu perbedaannya. Untuk lebih lanjut silakan anak-anak ibu buka bukunya bab 3 tentang struktur dan fungsi organ bunga, daun, bunga, buah, dan biji ya. Oke, ibu akhiri penjelasan ibu hari ini pada materi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.